Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Amanat. Istirahat cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak-bapak pejabat Eselon 4, Bapak-bapak pejabat fungsional, Bapak Ibu pejabat fungsional, teman-teman JRT pelaksana. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita, di antaranya yaitu apel Korps Pegawai Republik Indonesia setiap tanggal 17 bulan berjalan, dan ini akan rutin kita laksanakan. Kepada umat muslim, saya mengajak mari kita selalu mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat yang berlimpah kepada beliau itu, curahannya akan sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita semua sebagai pengikut. Kita kembali melekat identitas kita, seolah-olah melekat kembali identitas kita sebagai aparatur sipil negara. Saya tidak akan banyak komentar seperti tentang itu, tapi paling tidak kalau tadi diperhatikan, insya Allah mudah-mudahan orang semua serius dengan ikrar atau janji sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pembangunan zona integritas yang sudah kita canangkan kemarin hari Senin internal di kantor ini, insya Allah pencanangannya akan dilanjutkan dengan maklumat pencanangan itu tanggal 22 nanti, hari Senin juga, hari Senin pekan depan kita akan lanjutkan hasil evaluasi kami kemarin dengan teman-teman 6 koordinator area. Untuk pekan ini kalau dihitung-hitung paling tidak ada 21 poin besar yang akan dituntaskan. Ada 21 poin besar. Kalau dihitung jumlah lembaran dokumennya kurang lebih akan mencapai di atas 60. Nah, itu akan kami evaluasi pada hari Jumat besok, dan baru dimulai dari masing-masing koordinator area. Di manajemen perubahan, Ibu Pina, sana ada revisi SK dan Pokja. Terkait revisi SK dan Pokja, kami sampaikan bahwa semua ASN di kantor Kementerian Agama itu wajib masuk di dalam Pokja, tidak ada tanpa terkecuali. Selain itu di akuntabilitas itu ada banyak juga. Pak Suri itu koordinator areanya, sekaligus mengingatkan kepada kita semua, minta tolong Epiden Perkin itu sudah mulai kita kumpulkan. Kemarin sudah disebutkan ada 10 yang akan dituntaskan pekan ini, 10 orang. Nama-namanya sudah jelas kemarin disebutkan. Di pelayanan publik, Ibu Sandy itu akan menuntaskan pekan ini jenis-jenis pertanyaan survei yang akan diberikan kepada pelanggan. Kenapa ini semua kita lakukan, Ibu Bapak sekalian? Karena 3 sasaran utama reformasi birokrasi di periode ketiga. Ini periode ketiga, 2010-2014 periode 1, 2014-2019 periode 2, 2019-2024 periode 3. Perlu diingat, periode 1, periode 2 seluruh satker di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak ada satupun yang sakit. Nah, kita akan berusaha maksimal di periode 3 ini. Periode 3 pun sudah berada di penghujung tahun keempat dan tahun kelima, 2023-2024. 3 sasaran pokoknya yaitu 1, birokrasi bersih dan akuntabel. Terima kasih teman-teman, paham, teman-teman perlu pengertian. Parkiran kita sejak kemarin sudah kosong. Ini tampak luarnya bersih. Kita
baru tampak luar. Nah, tampak dalamnya apa? Akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Parkir sudah lumayan, tidak ada mobil yang parkir di halaman ini, karena parkir ini peruntukannya untuk tamu. Jadi sasaran utama pertama, birokrasi bersih dan akuntabel. Kedua, sasaran utama adalah aparatur yang kapabel. Nah, asumsinya orang semua yang ada di kantor ini mampu menjalankan yang namanya zona integritas. Ketiga adalah memaksimalkan pelayanan prima. Nah, ini parkiran, termasuk penataan pagar ini, alhamdulillah dalam rangka kita memaksimalkan pelayanan prima. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua yang tanpa disampaikan berkali-kali semua paham, tidak ada sejak kemarin tidak ada lagi mobil yang parkir di area ini. Karena area ini parkirannya ini peruntukannya untuk tamu. Untuk tamu. Kita harus terus berubah, teman-teman. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi harus ada perubahan terus, dan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih, dan mari terus kita semangat. Penekanan kami di awal kemarin ini bukan tambah-tambah kerja. Ini pekerjaan yang dilalaikan oleh orang semua. Jadi kalaupun baru sekarang memulai bukan karena tambah-tambah beban kerja, bukan. Karena ini yang orang lalaikan sejak periode 1. Berikut hari Senin nanti ada maklumat. Kita semua akan mengundang seluruh ASN Kementerian Agama Kota-Kota Mobagu. Ada 3 agenda nanti di hari Senin. Yang pertama dalam rangka maklumat, kita menentukan sikap, menandatangani. Semua akan menandatangani di dokumen itu. Dan maklumat itu setelah pasca kita lakukan hari Senin akan dibuatkan seindah mungkin di dalam bingkai, dan kita akan pampang di ruang lobi atau di front office. Tapi diawali dengan maklumat yang semua ASN harus bertanda tangan di dalam itu. Nah, itu jadi eviden, jadi bukti kita bahwa kita sudah melakukan maklumat pelayanan dalam rangka pembangunan zona integritas. Itu akan kami laksanakan, kita semua laksanakan pada hari Senin 22 Mei. Sebenarnya perbincangan awalnya dengan dilaksanakan pada 23. Tapi karena 23 adalah HUT Kota Mobagu, orang ada upacara bersama Pemkot, khawatirnya nanti berlanjut dengan Ramadama yang sampai siang, akan terabaikan agenda kita itu. Maka dimajukan ke hari Senin. Kemudian yang kedua, ini perlu disampaikan kepada teman-teman seluruh ASN Kota-Kota Mobagu. Ada 3 spanduk nanti, Iki tolong desain itu hari Senin. Spanduk kedua yang kita akan pampang di ruangan adalah kita akan melaksanakan rapat umum pengurus dan anggota Koperasi Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondo, include di dalamnya pegawai Kementerian Agama Kota-Kota Mobagu. Pada akhir kegiatan zona integritas kemarin, Ibu Kabak, Ibu Kartika langsung membantu menghubungi pihak Itjen di Jakarta, minta tolong cek akan apakah Kota-Kota Mobagu itu ada tunggakan atau tidak. Tunggakan yang namanya TLHP harus disetor balik tidak ada, Ibu. Orang bersih. Tapi ternyata orang ada tunggakan administrasi 2. Dan itu sudah diselesaikan kemarin, alhamdulillah sudah diselesaikan. Yang pertama soal Tukin PAI sudah kami jawab. Kemudian yang kedua soal pemantauan kasus Baitul Ma'mur juga kami sudah jawab. Nah, kasus sudah susun, sudah parok, saya sudah tanda tangan dan sudah kirim ke kami kemarin. Masih satu, ada Dumas, pengaduan masyarakat yang melapornya itu adalah salah satu anggota koperasi pegawai. Nah, kami sudah jawab ke teman-teman Jakarta saat kegiatan kemarin, kronologis singkat. Saya terangkat formasi pegawai Kementerian Agama Bolaang Mongondo. Begitu juga teman-teman semua. Semua orang ini ASN pegawai Kementerian Agama Bolaang Mongondo, kecuali Sandy dan Yudiansa. Semua orang pegawai Kementerian Agama Bolaang Mongondo. Saat terjadi
dan otomatis semuanya menjadi anggota koperasi pegawai Kementerian Agama Bolaang Mongondo. Ketika terjadi pemekaran tahap 1 Kota Mobagu dan Bolmong Utara, disitulah mulai terjadi carut marut. Ketika terjadi pemekaran tahap 2 Bolsel dan Boltim, lebih lagi carut marutnya terjadi. Maka saya sampaikan di forum waktu itu, didengarkan oleh teman-teman dari Kota Mobagu, tidak bermaksud melempar tanggung jawab ini kepada Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo, tidak. Tetapi ini cerita yang harus diceritakan dengan maksud apa? Meminta kepada pihak inspektorat agar sebisa mungkin menghapus saja kasus ini, menghapus saja. Maka salah satu yang akan dilakukan adalah kita akan melakukan rapat umum pengurus dan anggota koperasi pegawai Kementerian Agama Bolaang Mongondo untuk di dalamnya kota-kota Mobagu. Kita akan menetapkan secara resmi bahwa koperasi ini bubar. Tolong sampaikan kepada senior-senior yang sudah pensiun, yang sudah terima kartu, kami juga punya kontribusi, cuma ya tidak sebanyak teman-teman yang senior. Saya semalam bersilaturahmi dengan Pak Subekti, mantan Kakan Bolmong, pernah Bolmong setelah mekar, Kakan Boltim, kepala seksi Bolmong sebelum mekar. Sudah diceritakan dan sudah. Setelah dibubarkan, dimulai lagi. Dan saat dimulai cuma habis paspor, tapi ketika kamar-kamar tetap tidak ada. Apakah orang mau teruskan yang seperti itu lagi? Karena tidak ada solusi, carut marutnya panjang, orang bubarkan dan jangan pernah dimulai lagi. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Supaya selama ini tidak dilakukan, teman-teman sekalian, berarti Bomas itu tidak pernah akan terhapus dari inspektorat. Itu kita akan lakukan hari Senin. Yang ketiga akan ada launching pendirian Madrasah Ibtidaiyah baru, Madrasah Ibtidaiyah As-Sa'adah, yang yayasannya Yayasan Al-Fatona. Ini telah dimulai oleh pendahulu kita. Orang semua cuma meneruskan. Di zaman Pak Sulaiman Awad mendirikan RA As-Sa'adah, diformarkan oleh almarhum Pak Patando, Yayasan Al-Fatona. Nah, sekarang orang mendirikan DPNI dalam rangka persiapan negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Mobagu. Ada banyak plus minus. Yang minus-minus saja yang mau bilang. Satu, kalau orang tidak pernah ada Ibtidaiyah Negeri, berarti tidak akan ada pernah pengangkatan CPNS maupun P3K formasi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Karena tidak ada lembaganya. Karena tidak boleh orang mengusulkan formasi guru ibtidaiyah di MI Al-Herat, di MI Baitul Ma'mur, tidak boleh, karena itu semua swasta. Nanti ketika ada negeri, maka orang boleh mengusulkan CPNS maupun P3K formasi guru madrasah ibtidaiyah. Dan yang kedua, mutasi guru-guru ibtidaiyah tidak merepotkan seperti sekarang. Sekarang saya mati pernah memutasi dulu, Pak Arkam pernah dimutasi dari Baitul Ma'mur ke Yayasan B, ditolak oleh Yayasan B, harus ditarik. Tapi kalau dimutasi diamankan di Ibtidaiyah Negeri, kan ada yang boleh protes. Kira-kira begitu. Kan semua guru Ibtidaiyah yang ada di Kota Mobagu ini kan transparan semua. Rata-rata dari MI Bungkudai, ada yang dari BIN Mopunya, ada yang dari BIN Bolsel, Ibu Widuri itu dari Bolsel, Beta Azami itu dari Mopunya. Ini yang senior-senior dari pengawas ini rata-rata dari Bungkudai ini. Tapi yang formasi MI Kota Mobagu belum pernah ada sampai sekarang, karena kita belum memiliki Ibtidaiyah Negeri. Jadi ini juga, kalau ini mau dibilang tambah-tambah kerja boleh, tapi orang perlu keikhlasan. Kenapa? Orang aparatur Kementerian Agama menjadi bagian penting dari spirit kita untuk membangun kinerja. Jadi niatkan saja. Kalau ada anggap ini membangun Ibtidaiyah baru ini tambah-tambah kerja, niatkan saja ini amal jariah yang akan kita petik di saat kita sudah tidak ada di alam yang fana ini. Ini saja Ibu Bapak sekalian, terima kasih, kita semua tetap semangat. Terima kasih Pak Kasubag. Berarti formasinya setelah ini seperti ini, semua dipanas. Yang beda, yang lain menghadap matahari, kita membelakangi matahari. Cuma di situ lebih beda. Yang petugas orang yang karena panas, karena orang petugas.
Jadi berebutlah untuk menjadi petugas supaya tidak kena panas. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Salam, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.